Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Suharto SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Pada kesempatan kali ini, saya Marsha Devina Zahedi Sarsadi dengan NPM 23103117030 dari kelas 6F akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Latar belakang dari tugas ini yang pertama dikarenakan penyakit daun dapat menurunkan kualitas tanaman. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengidentifikasi kondisi daun secara otomatis berdasarkan citra digital. Pada penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan pengolahan citra, mulai dari pre-processing, segmentasi, ekstraksi fitur, hingga klasifikasi menggunakan algoritma machine learning. Dataset yang digunakan adalah dataset citra daun yang terdiri dari dua kelas, yaitu healthy atau daun sehat dan disease atau daun berpenyakit. Jumlah data yang digunakan yaitu 200 citra sebagai data training dan 50 citra sebagai data testing. Total dataset yang digunakan sebanyak 250 citra. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh citra daun dari dataset yang telah digunakan, yaitu terdapat 2 gambar disease dan 1 gambar daun healthy atau daun yang sehat. Distribusi kelas pada dataset ini tergolong stabil, di mana kita dapat melihat di gambar ini bahwa healthy dan disease memiliki diagram yang setara. Selanjutnya, penjelasan mengenai operasi citra berwarna. Pada tahapan ini dilakukan 3 transformasi warna, yaitu RGB ke grayscale, yang kedua RGB ke HSV, dan terdapat juga histogram equalization. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses analisis citra. Bisa kita lihat bahwa hasil menunjukkan bahwa grayscale menyederhanakan informasi warna menjadi intensitas abu-abu. Kemudian HSV mempermudah analisis warna, sedangkan histogram equalization meningkatkan kontras dan memperjelas detail objek daun. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu operasi citra biner. Pada tahapan ini digunakan metode threshold global untuk mengubah citra menjadi citra biner. Kemudian dilakukan operasi morfologi. Yang pertama erosi, yang kedua dilasi, yang ketiga opening, dan yang keempat closing. Dapat dilihat di dalam slide ini terdapat gambar daun yang telah melalui operasi morfologi. Analisisnya, yang pertama erosi dapat mengecilkan objek dan mengurangi noise. Yang kedua, dilasi memperbesar objek dan memperjelas bentuk. Yang ketiga, opening menghilangkan noise kecil pada objek. Dan yang terakhir, closing menutup lubang atau celah pada objek. Selanjutnya, dilakukan segmentasi menggunakan metode Otsu thresholding sesuai dengan NPM saya, yaitu 030. Hasil dari segmentasi menunjukkan bahwa objek daun ini berhasil dipisahkan dari latar belakang sehingga bentuk daun dapat dianalisis lebih lanjut. Kelebihan dari metode Otsu ini adalah dapat menentukan nilai threshold secara otomatis dan memiliki proses yang cepat. Selanjutnya, restorasi citra. Pada tahap ini, citra diberikan gangguan berupa salt and pepper noise. Kemudian dilakukan proses restorasi menggunakan median filter, Gaussian filter, dan Wiener filter. Sudah tertera pada slide ini, bisa dilihat gambarnya, ada gambar asli, kemudian gambar yang telah diganggu menggunakan salt dan pepper. Selanjutnya dilakukan proses restorasi menggunakan median, Gaussian, dan Wiener filter. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa
Median filter paling efektif menghilangkan salt dan pepper. Kemudian Gaussian filter menghasilkan efek blur yang lebih besar, dan Wiener filter mampu menyeimbangkan reduksi noise dan detail citra. Evaluasi dilakukan menggunakan nilai MSE dan PSNR untuk mengetahui kualitas hasil dari restorasi. Selanjutnya, ekstraksi fitur bentuk Selanjutnya, penjelasan mengenai ekstraksi fitur, bentuk, kontur, dan tekstur. Pada tahapan ini dilakukan ekstraksi fitur bentuk dan kontur yang meliputi area, perimeter, circularity, aspect ratio, solidity, dan convex hull area. Selain itu, di sini dilakukan ekstraksi fitur tekstur menggunakan metode GLCM dengan parameter kontras, energi, homogeneity, dan korelasi. Dari fitur-fitur ini bisa digunakan sebagai data masukan pada proses klasifikasi. Selanjutnya kita masuk ke sistem klasifikasi tanaman. Klasifikasi ini dilakukan menggunakan 3 algoritma machine learning, yaitu KNN, yang kedua SVM atau Support Vector Machine, dan yang terakhir menggunakan Random Forest. Dari ketiga model ini, modelnya dilatih menggunakan fitur bentuk, kontur, dan juga tekstur yang telah diekstraksi sebelumnya. Di sini dapat terlihat performa model dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa model terbaik adalah Random Forest. Kita bisa lihat di diagram atau juga di tabel. Di sini kita lihat bahwa model Random Forest memperoleh akurasi sebesar 94%, kemudian presisi sebesar 92,31%, selanjutnya recall sebesar 96%, dan advanced score sebesar 94,12%. Sehingga Random Forest mampu memberikan performa terbaik dalam membedakan daun sehat dan juga daun berpenyakit. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh tahapan pengolahan citra berdasarkan soal berhasil dilakukan, mulai dari preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, hingga klasifikasi. Dari sini, kita bisa lihat bahwa sistem yang dibangun mampu mengidentifikasi kondisi daun dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.